Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romi Hidayatillah AI dari kelas PBSA. Saya ingin membahas tentang Al-Hakim. Al-Hakim berarti pembuat atau penentu hukum syariat. Yang dimaksud Al-Hakim di sini adalah Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah yang memiliki hak menetapkan hukum bagi manusia. Dan sumber hukum itu sendiri, baik hukum taklifi maupun wada'i, berasal dari Allah Subhanahu wa taala setelah diutusnya Rasul dan sampainya dakwah kepada manusia. Hukum tersebut diketahui melalui dalil Al-Quran Sunnah dan ijtihad para ulama. Perlu diketahui, ulama hanya menjelaskan hukum, bukan membuat hukum baru. Jadi pembuat hukum hakiki tetap Allah. Contoh, kewajiban sholat berasal dari perintah Allah. Dalam Al-Quran, ulama hanya menjelaskan tata cara dan rincian hukumnya. Perbedaan pendapat ulama mengenai bagaimana manusia mengetahui hukum Allah. Menurut Asy'ariyah, hukum diketahui melalui Rasul. Sebelum datangnya Rasul, manusia belum terkena beban hukum syariat. Menurut Mu'tazilah, akal manusia mampu mengetahui baik dan buruk sehingga dapat memahami hukum yang dikehendaki Allah. Mahkum fih atau mahkum bih. Mahkum fih adalah pembuatan mukallaf yang berkaitan dengan hukum syara', baik berupa perintah, larangan, pilihan maupun sebab hukum. Contoh, perintah mendirikan sholat menunjukkan hukum wajib. Larangan membunuh jiwa menunjukkan hukum haram. Syarat mahkum fih yaitu: 1. Materi hukum diketahui dengan jelas sehingga maksud syariat dapat dipahami. 2. Hukum berasal dari Allah dan berisi tuntunan untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu. 3. Perbuatan tersebut kemungkinan untuk dilakukan untuk ditinggalkan. Adapun mahkum alaih adalah orang yang dikenai hukum syariat, yaitu manusia yang menerima perintah dan larangan Allah. Orang tersebut disebut mukallaf. Syarat seseorang menjadi mukallaf yaitu mampu memahami dalil hukum dan memiliki kecakapan akal dan pemahaman untuk menjalankan hukum syariat. Pengertian ahliyah. Ahliyah berarti kelayakan seseorang untuk menerima hak dan kewajiban. Ahliyah yaitu ahliyah al-wujub dan ahliyah al-ada. 1. Ahliyah al-wujub yaitu kelayakan seseorang untuk memiliki hak dan kewajiban sejak memiliki ruh hingga meninggal ahliyah. Ahliyah al-wujub ini ada 2 macam, yaitu al-ahliyah wujub an-nahiyah, kelayakan yang memiliki hak saja, seperti janin. Ahliyah al-wujub al-kamaliyah, kelayakan sempurna yang dimiliki manusia normal sejak lahir dan sampai meninggal. 2. Ahliyah al-ada yaitu kelayakan seseorang untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan akal dan tamyiz. Ahliyah al-ada ini juga ada 2 macam, yaitu al-ahliyah al-ada an-nakisah, dimiliki anak yang belum baligh atau orang yang kurang akalnya. Ahliyah al-ada al-kamilah dimiliki orang yang baligh dan berakal sempurna. Penghalang al-warid. Penghalang adalah keadaan yang membuat seseorang tidak dapat menjalankan kewajiban syariat secara sempurna. 1. Al-warid samawiyah, penghalang yang terjadi tanpa campur tangan manusia, seperti gila, lupa tidur, sakit, haid, nifas, kematian. 2. Al-warid mutasabah, penghalang yang terjadi karena usaha manusia sendiri, seperti mabuk, kebodohan, dan ya itu aja. Jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.